Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Bagas Yusinanta NIM G002507. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan praktikum anatomi dan saya berasal dari kelompok A3. Langsung saja kita ke soal pertama. Tok Dalang 65 tahun datang ke rumah sakit A dengan keluhan nyeri di bagian punggung bawah sejak 1 minggu yang lalu. Dokter mengatakan bahwa terdapat gangguan struktur pada tulang belakang Tok Dalang. Jelaskan struktur anatomi vertebrae meliputi osa, ligamenta, dan juga artikulasio. Kita langsung saja, kita akan membahas tentang osa di os vertebrae. Yang pertama, yang paling superior itu di sini ada os vertebrae cervicals, jumlahnya ada 7 ruas. Kemudian makin ke bawah dia ada os vertebrae thoracica, jumlahnya ada 12 ruas. Makin bawah lagi, di sini ada os vertebrae lumbals, jumlahnya ada 5 ruas. Dan yang paling bawah atau paling inferior di sini ada os sacrum dan juga os coccyx atau os coccygeus. Nah, kurang lebih bentuknya seperti ini. Untuk vertebra cervicalis, dia memiliki foramen processus transversarium atau foramen transversarium itu juga bisa. Kemudian untuk vertebra thoracica, dia nanti akan membentuk artikulasio dengan caput costae, disebut sebagai artikulasio capitis costae, dan juga membentuk artikulasio costotransversaria yang berikatan dengan tuberculum costae. Kemudian di sini dia ada vertebrae lumbals dan dia ini nanti ada elemen costalis yang menyatu. Langsung saja kita akan membahas ciri umum os vertebrae. Nah, os vertebrae ini dia punya dua bagian, di anterior dan juga posterior. Di anterior kita sebut sebagai corpus vertebralis, kemudian di bagian posterior kita sebut sebagai arcus vertebralis. Nah, di bagian arcus vertebralis ini dia memiliki beberapa bangunan penting. Di bagian perbatasan antara arcus vertebralis dan juga corpus vertebralis, di sini ada struktur istimewa yang kita sebut sebagai pedicellus vertebralis. Di tengah ini dia ada lubang yang cukup besar, kita sebut sebagai foramen vertebralis. Kemudian di bagian lateral sini ada processus yang kita sebut sebagai processus transversus. Kemudian di bagian paling posterior di sini ada processus spinosus. Oh ya, di bagian sini, di bagian tengah ini dia juga ada bangunan penting yang kita sebut sebagai lamina, dan lamina ini kita sebut sebagai lamina vertebralis. Dia ada satu pasang di kanan dan juga di kiri, atau dextra atau sinistra. Nah, kalau kita lihat dari sisi lateral, pedicellus lateralis ini dia akan membentuk suatu prosesus yang kita sebut sebagai processus articularis superior untuk yang bagian atas, lalu untuk yang bagian bawah kita sebut sebagai processus articularis inferior. Nah, terus gunanya mereka apa? Gunanya untuk perlekatan sendi untuk os vertebrae yang ada di atasnya maupun yang ada di bawahnya, sehingga mereka nanti akan membentuk suatu artikulasio yang kita sebut sebagai artikulasio zygapophysialis. Kemudian kalau misalnya kita satukan, di sini juga akan terbentuk suatu insisura yang kita sebut sebagai insisura vertebralis superior untuk yang bagian atas, lalu untuk yang bagian bawah kita sebut sebagai insisura vertebralis inferior. Kita lanjut. Selanjutnya kita akan membahas tentang os vertebrae cervicals. Nah, untuk os vertebrae cervicals dia memiliki dua tipe. Yang pertama adalah vertebrae cervicals yang tipikal, yaitu os vertebrae cervicals nomor 3 sampai dengan 6, yang mana mereka ini memiliki ciri-ciri yang sama. Mereka ini punya bangunan penting berupa foramen transversarium yang digunakan sebagai jalur arteri dan vena vertebralis. Kemudian mereka juga memiliki foramen vertebralis. Di sini mereka juga memiliki processus spinosus. Nah, di sini mereka juga punya processus articularis superior yang digunakan sebagai perlekatan untuk sendi zygapophysialis atau artikulasio zygapophysialis. Dan di bagian korpus ini mereka ada satu struktur istimewa yang kita sebut sebagai processus uncinatus. Nah, processus ini nanti akan digunakan sebagai komponen dari artikulasio ancovertebralis. Kemudian di bagian pinggir-pinggir ini dia ada tuberculi. Ada dua tuberculi, yaitu tuberculum anterius dan tuberculum posterius. Kita lanjutkan ke os vertebrae cervicals yang sifatnya atipikal. Yang pertama kita akan membahas tentang os atlas. Nah, kalau os atlas sendiri, ciri yang paling
mencolok adalah dia tidak memiliki prosesus spinosus, tapi sebagai gantinya di sini ada tuberculum posterius. Kemudian di sini dia juga memiliki fovea dentis os atlas yang digunakan sebagai perlekatan bagi facies articularis anterior os axis, sehingga mereka nanti akan membentuk suatu artikulasio yang kita sebut sebagai artikulasio atlantoaxialis. Kemudian kita lanjut ke os aksis atau vertebrae cervicals nomor 2. Di sini mereka memiliki prosesus spinosus yang besar dan juga bifida atau memiliki dua cabang. Kemudian di bagian atas sini dia memiliki suatu struktur puncak yang kita sebut sebagai apex dentis os axis. Lalu mereka juga memiliki dua fasies. Yang pertama adalah fasies articularis anterior yang nanti akan bertemu langsung dengan fovea dentis os atlas membentuk artikulasio atlantoaxialis. Kemudian di bagian sini, di bagian posterior, itu ada fasies articularis posterior. Selanjutnya kita akan membahas tentang vertebrae cervicals nomor 7 atau kita sebut sebagai os yang prominens. Nah, di sini mereka itu memiliki struktur yang cukup berbeda, yaitu prosesus spinosus yang besar. Kemudian kurang lebih selain itu, mereka ini memiliki struktur yang sama seperti os vertebrae cervicals pada umumnya. Dan sebagai tambahan, di sini vertebra cervicalsnya itu berbentuk, foramen vertebralisnya itu berbentuk trigonum atau segitiga. Oke, sekarang kita lanjutkan ke os vertebrae thoracica. Nah, untuk korpusnya ini, mereka ini berbentuk seperti jantung. Kemudian di bagian vertebra thoracica nomor 12, ini terdapat 3 tuberkulum. Yang pertama adalah tuberkulum superior atau kita sebut sebagai prosesus mamillaris. Lalu di bagian inferior kita sebut sebagai prosesus accessorius. Nah, ini juga nama lainnya dari tuberculum inferior. Kemudian di bagian lateral di sini juga ada tuberculum lateralis. Kemudian ciri berikutnya untuk foramen vertebralisnya, maksudnya milik si os vertebrae thoracica ini kecil dan juga bulat dengan prosesus spinosus yang panjang dan juga miring ke bawah. Nah, seperti ini bentuknya. Dan mereka ini juga akan membentuk artikulasio dengan caput costae pada bagian fovea costalis superior. Dan artikulasionya kita sebut sebagai artikulasio capitis costae. Kemudian di sini di bagian fovea costalis processus transversi yang nanti akan bertemu dengan bagian tuberculum costae, lalu mereka akan membentuk suatu artikulasio yang kita sebut sebagai artikulasio costotransversalia. Dan ini penampakan dari sisi lateralnya. Jadi di sini ada fovea costalis processus transversi yang nantinya digunakan sebagai perlekatan dari tuberculum costae lalu membentuk artikulasio costotransversalia. Lalu di sini ada fovea costalis superior yang digunakan sebagai perlekatan caput costae dan mereka akan membentuk artikulasio capitis costae. Setelah membentuk dua persendian ini, secara tidak sengaja terbentuk suatu lubang baru atau foramen baru yang namanya adalah foramen costotransversarium. Kita lanjutkan ke os vertebrae lumbals. Untuk korpusnya dia berbentuk seperti ginjal. Foramen vertebralisnya itu berbentuk trigonum atau segitiga. Khusus untuk vertebrae lumbals nomor 5, ia memiliki prosesus spinosus yang kecil dengan bagian ventral korpus yang lebih rendah daripada bagian dorsal. Dan pada bagian ini pula ligamentum iliolumbal ini akan menempel. Kita lanjutkan ke os sacrum. Os sacrum sendiri sebetulnya merupakan gabungan dari 5 os vertebrae. Dan gabungan-gabungan ini disatukan oleh suatu bagian yang kita sebut sebagai linea transversa.
os sacrum yang merupakan derivat dari discus intervertebralis di os sacrum ini. Kemudian mereka juga memiliki foramina sacralia anteriora yang digunakan sebagai jalur dari rami anterior nervus sacralis. Kemudian di sini juga mereka memiliki promontorium. Dan di gambar ini adalah facies pelvina ya, atau facies anterior yang menghadap depan. Kemudian di sini ada facies yang dorsalis. Untuk facies dorsalis ini dia memiliki beberapa bangunan penting. Yang pertama adalah facies auricularis. Di bagian inilah terbentuk artikulasio sacroiliaca yang nantinya akan berikatan dengan facies articularis osis ilii. Kemudian di bagian tengah atau bagian medial ini ada suatu bangunan penting yang kita sebut sebagai crista. Namanya adalah crista sacralis mediana. Makin ke lateral, ini ada crista lagi, namanya adalah crista sacralis medialis. Dan sebagai info aja, tadi crista sacralis mediana adalah suatu derivat dari processus spinosus vertebrae di bagian os sacrum ini. Lalu di bagian yang makin lateral atau paling pinggir, ini ada crista sacralis lateralis yang digunakan sebagai derivat dari processus transversus, atau bisa juga disebut sebagai crista sacralis intermedia. Kemudian di lubang-lubang ini juga terdapat foramina. Ini kan kita sebut sebagai foramina, namanya adalah foramina sacralia posteriora. Digunakan sebagai jalur dari rami dorsalis nervus sacralis. Lanjut ke os coccygeus. Nah, untuk os coccygeus dia hanya memiliki bangunan penting berupa kornu atau tanduk, namanya adalah kornu coccygeum. Dia terdiri dari 4 os vertebrae yang saling bersatu. Nah, kita akan membahas tentang ligamenta yang ada di os vertebrae. Sebetulnya untuk ligamen ini di bagian os vertebrae dari yang paling atas di sini dia nanti akan berikatan dengan protuberansia occipitalis externa. Di sini kita sebut sebagai ligamentum nocae. Kemudian di bagian yang dekat dengan processus spinosus atau bagian yang paling posterior dari os vertebrae, ini ada suatu ligamen lagi yang kita sebut sebagai ligamen atau ligamentum supraspinosus. Lalu di antara processus spinosus dari os vertebrae ini dan nanti juga terdapat ligamen, namanya adalah ligamentum interspinosus. Lalu di bagian processus uncinati, di sini juga terdapat ligamen lagi yang kita sebut sebagai ligamentum flavum. Dan selanjutnya di bagian anterior dari os vertebrae, di sini terdapat ligamentum longitudinal anterior. Dan di bagian belakang yang nantinya ada di foramen vertebralis, ini kita sebut sebagai ligamentum longitudinal posterior. Nah, ini bagian-bagian yang nanti akan digunakan sebagai perlekatan dari ligamen-ligamen yang ada di os vertebrae. Seperti itu ya. Kemudian di bagian artikulasio, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, di sini ada artikulasio atlanto-occipitalis yang nantinya akan berikatan dengan condylus occipitalis. Nah, dia nanti akan berikatan juga dengan processus articularis superior dari os atlas. Kemudian di bagian bawah, os atlas dan juga os aksis, mereka akan membentuk suatu artikulasi, namanya adalah artikulasio atlanto-axialis. Selain itu, juga terdapat artikulasio ancovertebral yang terbentuk di antara satu os vertebrae dengan satu os vertebrae yang lain. Kemudian di sini juga ada artikulasio zygapophysialis yang terbentuk dari processus articularis superior dari os vertebrae yang ada di bawah ini. Kemudian dia nanti akan berikatan dengan processus articularis bagian inferior dari os vertebrae yang di atasnya.
Kita lanjutkan ke pertanyaan kedua. Seorang anak bernama Dudung 9 tahun datang ke IGD setelah jatuh dari pohon mangga. Ia terjatuh dengan posisi miring ke kiri. Saat ini Dudung mengalami kelemahan gerak dan kehilangan sensasi di sepanjang lengan kirinya. Dokter mencurigai adanya cedera pada plexus brachialis kirinya. Jelaskan rangkaian dan susunan dari plexus brachialis. Nah, untuk plexus brachialis, dia ini berasal dari medula spinalis. Dia nanti akan bercabang menjadi 3 trunkus yang kita sebut sebagai trunkus superior, trunkus media, dan trunkus inferior. Setiap trunkus ini mereka memiliki divisi anterior dan juga posterior. Divisi anterior dari trunkus superior dan trunkus media akan membentuk suatu fasciculus yang namanya adalah fasciculus lateralis. Lalu divisi anterior trunkus inferior terbentuk fasciculus medialis dan setiap divisi posterior dari setiap trunkus akan membentuk fasciculus baru namanya adalah fasciculus posterior. Nah, untuk inervasinya, plexus brachialis terbagi jadi 3 fasciculus tadi ya. Yang pertama fasciculus lateralis yang nantinya akan bercabang kembali menjadi nervus thoracalis lateralis, nervus musculocutaneus, dan juga nervus medianus untuk yang radix lateral. Lalu untuk fasciculus medialis, dia ada nervus thoracalis medialis, nervus cutaneus brachii medialis, nervus cutaneus antebrachii medialis, nervus ulnaris, dan nervus medianus untuk yang radix medial. Kemudian untuk fasciculus posterior, dia terdapat cabang-cabang lagi. Yang pertama adalah nervus subscapularis superior, nervus subscapularis inferior, nervus radialis, nervus axillaris, dan nervus thoraco-dorsalis. Pertanyaan ketiga. Minho, 33 tahun, merupakan seorang atlet lari cepat atau sprint. Suatu hari ketika sedang berlatih, Minho tiba-tiba mengeluh nyeri hebat di tungkai kanan atasnya. Berdasarkan kasus tersebut, jelaskan anatomi regiofemoralis meliputi ossa, muskuli, dan juga inervasinya. Sebetulnya untuk yang bagian regiofemoralis, dia hanya terdiri dari satu tulang saja, yaitu os femur. Os femur ini dia memiliki beberapa bangunan penting. Kita lihat dulu yang dari bagian superior. Ada caput femoris. Di dalam caput femoris ini terdapat suatu cekungan kecil yang kita sebut sebagai fovea capitis femoris. Nantinya di bagian fovea capitis femoris ini terdapat suatu ligamentum yang kita sebut sebagai ligamentum capitis femoris. Digunakan sebagai komponen penyusun dari artikulasio coxae. Makin ke inferior, di sini terdapat kolum femoris atau kita sebut sebagai lehernya si os femur. Kemudian di bagian setelah kolum femoris ini, terutama di bagian yang posterior, ini terdapat suatu cekungan. Namanya adalah fossa trochanterica. Selanjutnya di bagian lateral, di sini atau di bagian posterior ya, di bagian lateral posterior, di sini terdapat suatu trochanter yang kita sebut sebagai trochanter mayor dan juga trochanter minor. Nah, trochanter mayor ini digunakan sebagai perlekatan otot-otot gluteus. Kemudian untuk trochanter minor digunakan sebagai perlekatan dari musculus iliopsoas. Setiap trochanter ini memiliki terusan. Trochanter mayor dia memiliki terusan berupa tuberositas glutea yang nantinya digunakan sebagai perlekatan dari otot-otot gluteus. Lalu di bagian sini, di bagian trochanter minor, dia memiliki terusan lagi, namanya adalah linea pectinea, yang digunakan sebagai perlekatan dari musculus pectineus. Di linea aspera ini juga, dia akan melekat beberapa otot-otot yang melapisi dari os femur itu. Dan linea aspera ini nantinya akan bercabang menjadi 2. Namanya adalah linea supracondylaris lateral, yang di bagian sini. Kemudian juga berupa linea supracondylaris medial di sini. Nah, nantinya di bagian segitiga yang terbentuk dari linea-linea ini akan terbentuk suatu fasies, namanya adalah fasies poplitea. Lalu di sini di bagian bawah terdapat 2 buah kondilus yang kita sebut sebagai kondilus medialis dan juga kondilus lateralis. Di antara 2 kondilus ini terbentuk suatu cekungan atau fossa yang kita sebut sebagai fossa intercondylaris. Kita lihat dulu di bagian anterior. Di bagian anterior ini
dia terdapat suatu linea. Namanya adalah linea intertrochanter Rica yang menghubungkan antara trochanter mayor dan juga trochanter minor. Oh ya, sebagai tambahan informasi untuk yang bagian posterior, kalau yang depan tadi dihubungkan dengan linea, kalau yang di belakang dihubungkan dengan crista di setiap trochanternya. Namanya adalah crista intertrochanter Rica. Di sini di bagian badan os femur kita sebut sebagai corpus femoris, lalu di bagian anterior ini terdapat dua buah epicondylus, namanya adalah epicondylus lateralis dan juga epicondylus medialis. Kemudian di sini juga ada fasies yang kita sebut sebagai fasies patellaris yang nantinya digunakan sebagai perlekatan dari os patella, membentuk suatu artikulasio yang kita sebut sebagai artikulasio genu. Kemudian kita lanjut ke muskuli di regio gluteus. Untuk regio gluteus, mereka ini memiliki beberapa muskuli. Yang paling utama adalah musculus gluteus maximus, kemudian musculus gluteus medius di bagian superficial ya. Kemudian di bagian profunda itu terdapat musculus gluteus minimus, kemudian musculus gemellus superior, musculus gemellus inferior, musculus quadratus femoris, dan jangan lupa bedakan dengan musculus quadratum femoris, quadriceps femoris. Kemudian di sini juga terdapat musculus piriformis, tapi letaknya ada di bagian dalam atau di fasies pelvina dari si os sacrum. Ini untuk gluteus medius, ini gluteus maximus, dia yang paling besar. Kemudian yang di bagian profunda, kalau misal kita iris lagi si gluteus mediusnya, ini terdapat gluteus minimus. Nah, ini musculus piriformis, terus ada musculus gemellus superior, musculus gemellus inferior, dan juga musculus obturator internus, dan juga musculus quadratus femoris. Nah, kemudian selanjutnya, di sini ada muskuli fascia lata. Dan sebagai tambahan informasi, di sini terdapat juga fascia glutea yang menyelimuti dan membatasi otot-otot di regio gluteal. Kemudian pada nantinya, mereka ini akan membentuk suatu perpanjangan yang nantinya juga akan membentuk IT band atau iliotibial tract yang kita sebut sebagai fascia lata. Dan IT band ini dia memiliki insersio di os tibia, tepatnya di struktur yang kita sebut sebagai tuberculum Gerdi. Ya, sebagai tambahannya tadi ya, di sini juga ada musculus obturator externus. Itu tambahannya. Tadi kan ada musculus piriformis, musculus gemellus superior, musculus gemellus inferior, musculus obturator internus, musculus quadratus femoris, dan juga musculus tadi obturator internus. Externus ya. Kemudian di sini juga terdapat muskuli regio femoralis anterior. Nah, di sini mereka terbentuk dari musculus iliopsoas yang sebetulnya mereka adalah gabungan dari dua musculus, yaitu musculus psoas mayor dengan origo di fossa iliaca dengan insersio di trochanter minor femoris. Kemudian di sini juga terdapat musculus psoas mayor yang origonya terletak di processus transversus corpus discus intervertebralis dari vertebra thoracica nomor 12 sampai dengan vertebra lumbals nomor 5. Mereka ini sama-sama memiliki insersio di trochanter minor femoris dengan inervasi nervus femoralis untuk musculus iliacus dan juga plexus lumbalis untuk musculus psoas mayor. Lalu di bagian regio femoralis anterior juga terdapat musculus quadriceps femoris yang kita sebut ada 4 jenis yang terbentuk dari 4 jenis otot. Yang pertama adalah musculus rectus femoris dengan origo di caput lurus CAI atau spina iliaca anterior inferior dan juga caput refleksi dengan insersio di
patella, dan tuberculum tibia. Untuk inervasinya, dia diinervasi oleh nervus femoralis. Kemudian juga terdapat musculus vastus medialis. Kalau misal kita iris di rectus femorisnya ya, ini makin profunda terdapat musculus vastus medialis. Kalau misalnya kita lihat yang di tengah, makin ke tengah sumbu tubuh, kemudian di pinggir ini terdapat musculus vastus lateralis. Kemudian di bagian tengah di sini ini terdapat musculus vastus intermedius. Tapi si musculus vastus intermedius ini nanti akan ketutupan si musculus rectus femoris sehingga tidak akan bisa terlihat jika kita lihat dari luar. Mereka ini sama-sama diinervasi oleh nervus femoralis. Lalu kita lanjut. Di sini juga terdapat musculus sartorius yang origonya berada di spina ischiadica, spina iliaca anterior superior dengan insersio di condylus medialis ostibia dengan inervasi nervus femoralis. Lalu di bagian pinggir ini, di bagian fasia ya, ini terdapat musculus tensor fascia lata dengan origo di spina iliaca anterior superior. Insersionya ada di condylus lateralis ostibia melalui tractus iliotibialis atau ITBN tadi. Untuk inervasinya, dia ini akan diinervasi oleh nervus gluteus superius. Selanjutnya, di sini juga terdapat beberapa muskuli di regio femoralis medialis. Yang pertama adalah musculi gracilis. Yang ini ya, dia nanti terlihat lurus dan juga panjang. Kemudian ada musculus adductor longus. Kemudian ada musculus adductor brevis di sebelah sini. Kemudian di sini adalah musculus pectineus yang nanti akan melekat di linea aspera os femur. Kemudian di sini juga ada adductor magnus. Nah, mereka ini punya inervasi masing-masing. Kalau musculus gracilis, musculus adductor longus, musculus adductor brevis, mereka akan diinervasi oleh nervus obturatorius. Tapi kalau adductor magnus, musculus adductor magnus, dia akan diinervasi oleh nervus obturatorius dan juga nervus ischiadicus. Kemudian musculus obturator externus, dia akan diinervasi juga oleh nervus obturatorius. Dan yang membedakan adalah si musculus pectineus, karena dia diinervasi oleh nervus femoralis. Ini paling beda sendiri ya. Selanjutnya, di bagian posterior ini terdapat sebuah bangunan otot yang terdiri dari 3 jenis otot. Namanya adalah hamstring muscle. Hamstring muscle ini terdiri atas 3 jenis otot. Yang pertama adalah musculus biceps femoris yang terbagi menjadi musculus biceps femoris caput longum dan juga caput brevis. Kemudian di bagian profunda ini terdapat musculus semitendinosus. Ini panjang yang kayak gini. Kemudian di bagian bawahnya dia akan disangga oleh musculus semimembranosus. Kemudian kita akan membahas tentang inervasinya. Nah, untuk inervasi dari regio femoralis, mereka ini terbagi dari 2 jenis plexus. Yang pertama adalah plexus lumbalis dan juga plexus sacralis. Untuk plexus lumbalis, mereka ini memiliki 2 nervus utama. Yang pertama adalah nervus femoralis yang berfungsi sebagai nervus motorik dari otot ventral pinggul dan juga paha, yaitu flexor pinggul dan ekstensor lutut, serta berfungsi sebagai nervus sensorik dari apa? Dari sisi ventral paha dan sisi ventromedial tungkai. Kemudian plexus lumbalis ini dia juga memiliki cabang berupa nervus obturatorius yang berfungsi sebagai nervus motorik dari muskuli adduktor atau digunakan sebagai adduktor dari si regio femoralis dan juga nervus sensorik di sisi medial paha. Kemudian plexus sacralis dia nanti akan terbagi menjadi beberapa nervus. Yang paling penting adalah nervus ischiadicus. Dia ini merupakan nervus yang paling besar di regio femoralis. Kemudian dia nanti akan bercabang menjadi nervus tibialis dan fibularis ya. Kemudian ada nervi glutei superius dan inferius. Kemudian juga terdapat nervus pudendus. Di sini ini nervus pudendus. Nah, mereka ini juga memiliki fungsi yang masing-masing. Yang pertama,
Nervus ischiadicus dia berfungsi sebagai nervus motorik dari otot-otot hamstring tadi, dari hamstring muscle. Kemudian dia juga menjadi nervus motorik dari semua otot tungkai dan kaki. Selanjutnya untuk nervi glutei superius et inferius, dia berfungsi sebagai nervus motorik dari otot regioglutealis yang mewakili otot-otot ekstensor, rotator, dan abduktor pangkal paha. Selanjutnya untuk nervus pudendus, dia berfungsi sebagai nervus motorik dari legio perinealis dan juga nervus sensorik dari genitalia eksterna. Itu teman-teman. Oke, sudah selesai. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.